kepemimpinan kita itu harus bertanggung jawab atas hal-hal semacam ini. Jadi jangan sampai calon-calon presiden ini abai bahwa sebenarnya selain proses pembangunan kita ke depan, selain dia menjaga konstituennya, selain urusan pencitraan yang A, B, C, D sampai Z itu, yang juga penting adalah dia harus mampu menekan rasio hutang kita. Dia harus bisa membayar hutang kita dengan langkah-langkah yang bijak, dengan langkah-langkah yang rasional. Sampai hari ini saya katakan tadi, saya belum melihat kandidat-kandidat itu memikirkan masalah ini. Masih memikirkan dirinya sendiri. Dan ini sangat ironis buat bangsa ini. Karena bangsa ini sudah sibuk mendukung-mendukung. Dengan si A begini, dengan si B begini, dengan si C begini. Tapi dia lupa, itu kandidat saya ini bisa nggak sih bayarin hutang negara? Nah, itu jadi PR buat kita semua. Kemudian nih Pak, untuk calon presiden di 2024, kira-kira kriteria capresnya itu seperti apa yang menurut Bapak bisa mengurangi atau paling tidak dia tidak menambah gitu hutang kita di luar negeri? Iya, dia yang pertama dia ngerti masalah ekonomi itu. Kemudian dia mengerti bagaimana potensi resources kita, baik resources SDM maupun SDA, sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Itu dia harus punya kapasitas itu, pengetahuan itu. Kemudian yang paling penting adalah dia punya komitmen bahwa dia ingin perform. Nah, ingin perform ini dia harus punya kekuatan lahir batin untuk memilih pembantu-pembantunya yang profesional. Kemudian 3 bulan, 4 bulan nggak perform, ganti pembantunya. Ini kan sudah nggak perform, jangankan 2 bulan, 3 bulan, bertahun-tahun gitu. Nggak jelas apa yang dilakukan oleh menteri itu, dibiarin aja. Nah, bangsa, rakyat juga nggak marah-marah. Ini departemen ini kok begini gitu ya, nggak ada kejelasan, tidak ada pembaruan, tidak ada tindakan-tindakan yang lebih baik, kita diam. Jadi kita juga nggak bisa nyalahin presiden. Sekedar menyalahkan presiden, kita juga nggak rame, kita nggak bisa bikin rusuh ke dalam kondisi-kondisi yang kelihatan tidak perform itu. Jadi partisipasi rakyat juga penting, dan partisipasi itu tidak hanya melulu urusan politik, tidak hanya urusan terkait dengan KPU, Kemendagri, atau Parpol, atau DPR, Senayan. Lihat loh kementerian-kementerian yang lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Performance Departemen Menteri Pertanian gimana? Performance Menteri Tenaga Kerja gimana? Performance Menteri Sosial gimana? Itu kan senyap-senyap aja gitu. Menteri Kesehatan, ya oke lah kemarin COVID bisa lewat, itu pun juga dibantu oleh Pak Luhut. Belum, jadi masih banyak tantangan-tantangan kita dan rakyat harusnya bisa memeriksa itu. Jangan melulu-melulu sebentar-sebentar presiden, tapi nggak bisa membawa data tiap departemen itu hanya karena kita pingin membahas yang seksi-seksi saja. Nah, membahas yang seksi-seksi di masa Pak Jokowi kan yang diributin infrastruktur. Manajemennya juga nggak bagus-bagus amat saya lihat, tapi kan karena rakyat senang dapat fasilitas infrastruktur, ya kita mengangguk-angguk aja, tepuk-tepuk tangan, hore. Tapi duitnya dari mana? Kalau duitnya dari hutang, jangan hore dong. Itu kan mau kamu bayar. Infrastruktur itu kalau mangkrak, itu impact negatifnya, ya beban negatifnya itu bisa 3-5 kali lipat kalau kita berhutang, kalau hasilnya dari berhutang. Kalau nggak berhutang ya nggak apa-apa lah. Anggap aja jadi sarang burung walet, atau misalnya jadi tempat bakar-bakar kemenyan infrastrukturnya. Kita nggak rugi-rugi amat, tapi rata-rata pembangunan di Indonesia ini kan duitnya duit hutang. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang nggak kepingin melihat infrastruktur? Kita pingin dapat infrastruktur yang banyak, yang bagus. Tapi lihat, dia produktif atau tidak. Kalau masalah efek dominonya pasti di beberapa tahun kemudian infrastruktur yang dibangun akan memiliki dampak yang positif. Tapi fase-fasenya itu menjadi beban negara atau tidak dari segi keuangan negara, dari segi finansialnya. Karena kan break even point-nya, kembalinya pembiayaan itu kan juga ada hitung dari segi jangka waktu. Kalau dia kelamaan mangkrak, kelamaan nggak beroperasi, ya rugi banyak kita. Jadi saya pikir presiden besok
harus mengerti ini, harus cermat gitu. Karena salah kita mengambil kebijakan, bukan seperak dua perak kita rugi, triliunan. Ya, jadi kau sebagai presiden, kalau kau salah itu, ini negara ruginya triliunan. Memang secara hukum, dari delik hukum, kau bisa aman lah dari tuntutan-tuntutan karena ini menyangkut kebijakan prioritas, kebijakan yang sudah direncanakan tahun-tahun sebelumnya, bla 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 bla. Itu boleh menghindari delik hukum dari segi itu. Tapi angka-angka yang berhutang ini dia akan bergelinding terus siapa yang bayar gitu? Kan bukan dia, bukan anak istrinya, bukan cucu-cucunya, rakyat kita semua yang akan membayar itu. Dan yang paling menyedihkan adalah sumber daya alam kita. Jadi bopeng-bopeng, jadi kusut, polusi di mana-mana. Kemudian ya seperti negara yang nggak terurus. Kelihatan terbangun gitu. Tapi kan ada rakyat-rakyat yang terpinggirkan. Ada rakyat-rakyat yang tidak mendapat kue pembangunan. Yang akhirnya mereka akan menjadi beban negara. Padahal mereka sudah berkorban untuk memfasilitasi atau membiarkan atau ya berharaplah pada pemerintahan. Tapi jangan sampai kita seperti itu. Dan diharapkan 2024 calon-calon presiden itu aware, menyadari bahwa jadi presiden itu memang gampang, tapi pertanggungjawabannya yang tidak mudah itu. Oke Pak, berarti untuk kandidat capres ke depan penting mana Pak? Pengelolaan SDA atau manajerial SDM-nya nih harus ditingkatkan? Iya, kalau dari manajemen pemerintahan, siapa yang bisa memanage in a good step gitu ya, in good action itu. Ya orang-orang yang punya kapasitas. Dan orang-orang yang punya kapasitas itu apa? Orang-orang yang punya pendidikan. Orang pendidikan yang mumpuni. Orang yang punya knowledge. Orang-orang yang punya experience. Orang-orang yang punya horizon. Dan dari situ berakumulasi menjadi vision. Nah orang-orang yang punya visi. Yang memiliki pemikiran-pemikiran strategis. Nggak semua orang punya kualitas itu, kapasitas itu. Kalau pendidikannya nggak cukup gimana? Dia bilang, oh enggak, dia pengalaman. Oh dia pernah memimpin perusahaan ini itu. Beda. Perspektif orang yang bersekolah dengan benar, dengan orang yang sekolahnya begitu-begitu aja itu beda. Makanya kita harus menghormati itu. Jadi negara ini, bangsa ini harus berbasis pada sains. Jadi kita mengelola negara ini based on science gitu loh. Scientific action, itu penting. Jadi jangan oh ini berdasarkan pengalaman, oh ini berdasarkan insting, sebelumnya seperti ini biasanya nanti hasilnya begini. Tidak, kita harus berdasarkan data, analisis yang benar, kebutuhan yang benar, resiko yang bisa kita antisipasi. Itu yang bisa dilakukan adalah orang-orang yang memiliki kapasitas pendidikan yang mumpuni. Jadi menjawab pertanyaanmu, sumber daya alam atau sumber daya manusia? Ya sumber daya manusia. Singapura punya apa? Jepang punya apa? Oh sebentar-sebentar gempa, sebentar-sebentar meletus, ya kan tsunami, ya kan kayak gitu. Tapi mereka bisa maju, bisa terbang itu bangsanya itu, bisa asik itu. Ya karena sumber daya manusianya memang keren. Kalau kita kan ditiup-tiupin masalah nyembah-nyembah pohon aja kita masih percaya. Urusan dukun kita masih ribut. Pendukung A, dukun B, dukun C, bikin malu itu. Memang kita sampai bulan itu pakai kemenyan? Ya enggak, pakai roket. Yang ciptakan roket apa? Saintis. Siapa saintis itu? Adalah ilmuwan-ilmuwan yang sekolah, yang ngerti tentang hukum-hukum alam itu. Jadi janganlah kita terpesona dengan urusan-urusan yang tidak berbasiskan sains. Kalau kita ini mau jadi bangsa yang maju, itu. Oke Pak. Penting untuk mengutamakan orang-orang yang memiliki akal sehat, memiliki kemampuan saintis untuk berpikir visioner, membangun negeri ini di masa depan. Tapi fenomena saat ini nih Pak, banyak banget orang-orang yang memiliki kemampuan itu namun dibatasi demokrasi untuk berbicaranya itu. Bagaimana tuh Pak? Bukan dibatasi untuk bicara, tapi eksistensi. Kita kurang menghargai orang-orang yang punya kapasitas dan berbackground pendidikan yang baik. Itu kenapa? Karena memang kita nggak percaya sama dunia pendidikan. Ya kan? Banyak kampus-kampus aja sekarang malah mirip-mirip parpol gitu. Mahasiswa baru datang yang diundang para menteri, bukan para ilmuwan. Harusnya kan mahasiswa baru datang, yang dipajangkan itu adalah
ini Profesor X yang sudah mendapat pengakuan internasional. Ini Profesor Y yang kemarin diundang untuk conference di Amerika. Ini yang Profesor Z yang beberapa karyanya dipublish di jurnal-jurnal ternama. Kayak kan seperti itu yang harus, bukan Menteri A tepuk tangan, Menteri B tepuk tangan, Menteri C tepuk tangan. Kita semua berbahagia bahwa lulusan kita semua jadi menteri. Ini universitas atau parpol gitu loh. Belum lagi universitas majang ini baliho-baliho besar. Dia katakan, ini dia lulusan kita berprestasi di tim basket. Ini dia bulu tangkis berprestasi di olahraga gitu. Nah, ini universitas atau gelanggang mahasiswa. Nah, orang Indonesia itu tidak menghargai hal-hal seperti itu. Yang dihargai adalah kemasan-kemasan selebriti itu. Kemasan yang wangi-wangi, banyak bintang-bintang gitu kan, banyak lipstick yang begitu-begitu yang dihargai kita. Tanpa memikirkan dia punya kapasitas intelektual atau tidak. Itu yang dilihat. Jadi sudah saatnya mudah-mudahan presiden kita ke depan juga mengubah mindset ini gitu. Sehingga bangsa kita akan pro science daripada pro dukun, daripada pro halusinasi atau pro mimpi-mimpi. Tidak, kita harus berbasiskan fakta, berbasiskan ilmu pengetahuan dan hargai itu. Sekarang aja universitas kita ranking berapa dunia? Untuk Times Higher Education aja cuma UI yang di ranking 800 sampai 1000 dunia. Yang lain mana? Di atas 1200. UGM, ITB, malu kita. Itu that's just a number. Enggak, itu bukan sekedar angka-angka. Mau masuk 500 besar dunia, bisa nggak ITB dalam 5 tahun ke depan jadi 500 besar dunia? Saya nggak yakin. UI bisa nggak? UGM bisa nggak 500 besar dunia? UGM 4 tahun terakhir, 6 tahun terakhir yang saya lihat paling tinggi 600 rankingnya, 600 sekian. Jadi ini nggak mudah. Jadi jangan menganggap bahwa yang namanya universitas seperti Stanford, Harvard, Oxford, Cambridge, atau apapun itu yang namanya keren-keren itu, kemudian kita merefleksikan seperti universitas di Indonesia. Kagak, mereka benar-benar pro science. Ketika lulusannya masuk ke lapangan kerja, mereka bisa mengintrodusir pemikiran-pemikiran baru, gagasan-gagasan baru, visi-visi baru buat perusahaan, buat pemerintahan. Itu baru universitas. Itu kalau kita baru pro science gitu. Jadi kalau kita masih seperti itu sulit, dan ini tantangan buat presiden kita ke depan. Jadi kalau mau bayar hutang, ya benahi dulu pikiran-pikiran human resources-nya gitu. Kalau human resources-nya masih berkalkulasi berdasarkan keyakinan, berkalkulasi berdasarkan lihat nanti, berkalkulasi berdasarkan dukungan politik, nggak akan selesai urusan yang namanya mau bayar hutang ini besok-besok kita. Baik Pak, berarti finansial capres itu nggak cukup ya untuk bisa membayar hutang negara gitu? Ya nggak bisa lah. Tadi kita Citra Indonesia baru diskusi dengan beberapa kawan di partai-partai politik untuk memenangkan kandidatnya. Besok kandidat A, kandidat B atau C butuh uang berapa sih untuk memenangkan Pilpres ini? Ada yang bilang idealnya 3 triliun. Walaupun hitungan Citra Indonesia sih 2,3 itu cukup lah bisa dimenangkan sama Citra Indonesia. Sini kasih 2,3 triliun menang kalau Citra Indonesia yang megang. Tapi anggaplah 3 triliun. Berapa banyak 3 triliun itu? Itu setahu saya hanya mirip-mirip uang Menteri Sekretaris Negara. Itu anggaran di Mensesnek itu cuma segitu. Boro-boro mau bayar hutang, gimana dia mau bayar hutang? Malah mungkin uang itu dia harus bayar lagi sama funder-funder dia, sama sponsor-sponsor dia. Bokek nanti jadi presiden itu, tinggal dia harus mendharma baktikan aja lah waktu, tenaga, pemikiran dia buat Indonesia gitu. Jadi jangan memikir, aduh saya sudah punya beban, waduh saya nggak enak, waduh begana begini. Iya sudah, besok kita cuma jadi bangsa hore-hore aja gitu. Senang melihat kamera, senang ngelihat sosmed, senang ngelihat komentar-komentar, like, komen, share, tapi utang kita numpuk, ya kan? Itu. Jadi nggak mungkin seorang kandidat presiden itu mau bayar pakai uang pribadi dia. Seberapa kaya sih dia? Uang dia sudah kaya. Saya pernah hitung tuh orang kaya ya keliling Indonesia, setiap hari habisin 4 titik untuk menyumbang 500.000 per 1 titik.
kemudian dengan ongkos pembiayaan dia, selama 40 tahun dia paling habis sekitar 32 miliar. Banyak-banyakin aja 40 miliar, 30 tahun lu dia ngabisin itu. Maksimal lah kalau dia mau mewah-mewah 60 miliar. Ada orang yang ngaku punya uang ratusan miliar, bahkan triliunan. Uang itu kalau dia masukin di kardus, terus dia keliling untuk membagi-bagikan 500 ribu per keluarga, 4 keluarga sehari, 30 tahun nggak habis itu duit itu. Nah, terus dia suruh mau bayar utang negara, mana mau dia? Orang keliling Indonesia bagi-bagi duit sendiri aja dia nggak mau, apalagi dia mau mikirin utang negara. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya tentang siapa calon presiden yang bisa membayar hutang negara pada Pilpres 2024. Demikian perbincangan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Citra Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.